aman, kendaraan ada, bekal buat dibawanya ada, bekal untuk ditinggalkan keluarganya ada. Tapi nggak mau juga berhaji, alasannya capek lah, takut ini, takut itu. Artinya dia beriman tapi matinya tidak di dalam menjaga rukun Islam. Tuh. Jadi iman kan rukunnya rukun qalbi. Iman. Tadi rukun Islam ini kan zahir dipilih. Rukunnya rukun pilih. Hanya qalbi dengan pilih kudu sama. Kudu akur. Apa yang ada di hati dan apa yang diucap. Zahir itu kan yang terdengar, terlihat zahir. Makanya dalam sholat akwalnya lebih banyak. Akwalnya lebih banyak. Kalau akwalnya sedikit pasti lalai, pasti goblok. Contoh, ketika rukun, ya rukunnya pilih, tapi isinya pilih tetap aja qauli, zikrullah. Kalau dia nggak zikir lagi rukun pasti goblok lalai. Ya, sujud, rukunnya apa? Sujud ya kan? Zikir di dalam sujudnya kan sunnah. Tapi kenapa dia ada disunahkan oleh Nabi? Supaya rukun di sujudnya tidak berbuah kelalaian kok. Ini kan artinya iman dengan Islam itu sayap yang membawa badan kita ke surga. Atau iman diganti kufur, Islam diganti maksiatnya, ditinggalkan, dia membangkang. Berarti sumaradnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke serendah-rendahnya kedudukan. Jadi karena kekufuran dengan kemaksiatan, dia tidak menjaga iman, kufur, dia tidak menjaga Islam, maksiat. Maka kekufuran dan kemaksiatan itu akan menarik dia dari ketinggian menuju kerendahan, dari kemuliaan menuju kehinaan. Ini peringatan besar. Artinya orang jangan cuma mengaku percaya beriman asyhadu alla ilaha illallah tapi nggak menjalankan rukun Islam. Makanya katakan Allah wala tamutunna illa wa antum, jangan mati melainkan di dalam keadaan Islam. Ada Islam apa? Sembahyang. Betul tidak? Tandanya Islam apa? Ya puasa. Sholat ada yang bolong, kodok lu. Puasa ada yang bolong, kodok. Tandanya Islam ya zakat. Jangan ngambil yang haram, yang bukan hak kita, jangan. Yang namanya Islam ya berhaji. Itu kalau khusus haji makan kalau sama dengan zakat. Kalau zakat kalau kita muzaki mampu, haji kalau kita mampu. Kalau sembahyang mau puasa kan nggak ada urusan mampu nggak mampu. Hidup apa mati itu juga. Hidup atau mati. Orang sakit tadi masih wajib berbayar. Masih ingat, kecuali udah gila, gitu. Nah ini makanya Allah katakan iman yang benar pasti jaga rukun Islam. Tapi kalau ada orang aku beriman tapi nggak menjaga rukun Islam, berarti imannya belum haqqo tuqol. Ini juga ada. Ini kan diagnosa nih. Kenapa Allah kaitkan iman haqqo tuqol, iman ketakwaan, ketakwaan kepada rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya orang beriman, lu jangan ngaku doang. Mana benar pengakuan beriman lu? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Benar-benar enggak takwa lu. Kalau benar-benar takwa lu pasti enggak bakalan meninggalkan syariat rukun Islam. Nah, ini banyak juga orang Islam kayak gini. Maka yang digoda oleh orang kafir, yang digoda oleh iblis, yang digoda oleh setan adalah bukan orang kafir dulu, bukan murtad dulu, enggak. Tapi orang dibuat bahwa memahami rukun Islam, ya boleh ditinggal. Lu tetap berjilbab, tapi lu berzina aja. Lu boleh berpeci, udah korupsi ini nyolong aja. Lu boleh berhaji. Boleh dianggapnya orang tokoh gitu.
boleh dianggapnya orang tuanya Islam, tapi pejabat yang Islam tapi tidak sholat, benar nggak? Orang Islam tapi nggak sholat, pedagang Islam tapi tidak sholat, pedagang Islam tapi mengurangi timbangan, pelajar Islam tapi tidak sholat, banyak. Artinya banyak orang beriman nggak benar-benar berimannya, gitu. Mana buktinya? Nggak benar-benar kok takwanya. Kalau takwa maka jaga perintah, ninggalin larangan, kayak gitu ya. Tapi banyak orang beriman nggak bertakwa. Maka buktinya pengakuan imannya itu tidak membuahkan ketenangan hati, karena nggak benar-benar takwa. Makanya kemarin buat takwa, wa yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha baligh amri wa ja'alallahu li kulli syai'in. Kemarin Sabtu, kemarin saya bahas ini. Ya. Dan kemudian kata Allah, wa yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa mah urusannya gampang aja. Yang susah-susah dia nggak pikirin. Kalau bahasa Gus Dur kan apa ya? Itu aja kok repot. Iya, begitu aja kok repot. Ketika ditanya, Gus, saya ada masalah. Oh, masalahnya bisa diselesaikan, bisa. Oh, berarti bukan masalah. Gus, saya ada masalah. Masalahnya berat banget, bisa diselesaikan. Enggak, ya jangan dipikirin, jangan dijadiin masalah. Itu kan jawaban-jawaban spontan orang-orang yang memahami Islam secara utuh kan. Iya tak? Kalau orang takwa itu kan gampang. Jadi saya nggak punya duit, ya puasa aja. Rasulullah ketika tanya Aisyah, adakah makanan hari ini yang bisa dimakan? Nggak ada ya Rasulullah. Ya udah, kalau gitu kita hari ini puasa. Kalau udah kayak kita kan berantem dulu. Lu nyari soalnya bang, mau kemana kek, mau apa kek, mati bisa gua kalau makan. Ya karena tadi dibawa ketakwaan keadaannya. Jadi keadaan dia tidak dibawa di dalam hal keadaan takwa. Tapi kalau tanya, lu kayak orang yang beriman aja lu itu gitu. Nah iman kan jangan lu tanya, ada di hati gua. Kan harusnya tercermin tuh. Jadi ada orang beriman tidak tercermin di dalam ketakwaan yang nyata. Tapi kalau kita iman bener, pasti takwanya nyata. Jadi kira lah. Orang takwanya nyata, pasti jaga syariatnya bener. Jadi seandainya kita punya gini, bang, punya duit, beras, habis. Bener bang, kalau gitu hari ini kita puasa aja kali ya. Ya udah puasa aja. Kok hebat banget gue lagi begini. Ya, cuma di mana nyarinya? Ya namanya kita menghayal. Jadi amanut Allah. dia membuat nyata gitu. Nyata dong. Orang melakukan sesuatu nyata. Seperti dalam sholat, nyata apa enggak? Nyata, orang zahir syariat kelihatan. Ketika dia melakukan perkara yang syariat, yang zahir, yang kelihatan, ya berarti dia mencerminkan keimanannya. Mencerminkan keimanannya itu namanya berarti dia sedang mewujudkan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu adalah cermin iman. Takwa cermin iman. Cermin kemudian melakukan syariat ibadah zahir Islam, rukun Islam berarti mencerminkan ketakwaan. Jadi iman dicerminkan oleh takwa, takwa dicerminkan oleh syariat rukun Islam. Kelar udah. Baru dari situ naik dari iman ke Islam, naik kepada ihsan. Terasa dah. Kalau Islam ini pada zahir syariat, kalau iman kepada rukun qalbi, kalau udah ihsan berarti udah rukun ruh. Yang kemarin lagi aja. Ya udah kan? Syariat, tarekat, hakikat. Badaninya badan, qalbiyah hati, ruhiyah. Sama dikir lisan, dikir kalbu, dikir ruh. Sama enggak? Yang kelihatan ini kan syariat. Kulit, mata,
rambut ini syariat. Syariat ya. Tapi yang nggak kelihatan di balik daging, tulang, kulit kita, ini kan tariqah, jalan, cara menuju Allah, cara mengenal Allah, cara mengingat Allah, cara mendekatkan kepada Allah. Tariqah, hakikatnya ruhnya itu, ya kan ada orang dianggap mati kalau nggak ada ruh kan? Walaupun gumpalan hatinya ada, walaupun badannya semuanya utuh, tapi rohnya lepas saja, mati ya. Adanya roh, walaupun dia sakitnya luar biasa, kayak Nabi Ayub, hidup tetap. Benar kan? Jadi hakikat itu lebih perkara kepada rohiyah, ya. Tapi itu pada tahapannya kudu kembali dulu, nggak bisa langsung kepada rohiyah. Kalau dia iman dengan syariat badannya, rukun Islamnya tidak berwujud pada ketakwaan hal. Jadi iman dicerminkan oleh takwa, takwa dicerminkan oleh menjalankan syariat. Jadi diapit nih. Bagaimana cara mendapatkan ketakwaan? Ya saya imannya kudu kokoh, akidahnya dah. Islam syariatnya kudu bener-bener dijalankan. Syarat rukunnya terpenuhi. Batasannya, ya, tidak boleh melampauinya, nggak boleh kurangnya. Baru iman Islam, ya, akidah, keimanan dengan syariat, menjalankan rukun Islamnya, dua sayap yang akan menerbangkan orang kepada ketakwaan. Nah, ketakwaan ini lebih kepada apa? Ruhiyah, pada ruhiyah, hakikat. Kalau udah takwa tadi, wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa, urusannya nggak ada yang susah, gampang aja. Belum dibayar nih kerjaan gua, yang tinggal ini belum punya duit, kali itu juga kalau ada mah. Yang mana dia ceritakan? Orang ingin memastikan bahwa rezeki itu dijamin Allah Ta'ala, dijamin Allah Ta'ala. Dia keluar dari kampungnya kepada gunung pasir yang sepi. Dia meninggalkan kampung halaman, lalu dia merantau ke gurun pasir. Di gurun pasir dia gali buat ngurung badannya sampai ke leher. Dia ingin memastikan benar nggak nih? Gua udah ngurung badan gua nih, udah seleher, tangan gua di dalam, kaki gua di dalam tanah. Benar nggak sih Allah jamin rezeki gue dianterin nggak coba bekerja? Kan gue nggak kemana-mana, berzikir aja, kata dia. Katanya dianterin juga air hujan, makannya ada burung, yang lagi terbang bawa makanannya jatuhnya depan dia, kata dia benar. Rezeki jamin Allah, mungkin ada dianterin. Udah keluar kampung merantau. Tempat perantauannya nggak tahu lagi gurun pasir. Gua urung badan gua gali, gurun buat ngurung badan gua, kaki tangan semuanya di dalam, cuma mulut aja. Allah bener nggak sih ini Allah jamin ya? Kalau jamin itu dianterin nggak sih kalau udah nggak bisa usaha apa-apa? Ya bener, minum dapat, makan dapat. Kayak saya Asyikun bin Burhoya yang di dalam laut, di bawah, di dalam batu putih, dia tinggal dianterin sama kodok malaikat dulu. Malaikat berupa kodok nyelam, iya, air ikan dari bawah, slup, ngambil tuh makanan dari kodok yang ada di atas, di pinggir pantai, di pinggir laut, ikannya langsung nyelam, nganterin ke Syekh bin Burhoya di dasar laut. Masa kita kalah sama kodok, kita kalah sama ikan. Ya kalau ada orang cecak mau udah pasti makanan nyamuk ya. Nah, ada yang lebih hebat daripada cecak dan ya lebih hebat daripada tawakalnya cecak. Berapa makannya? Masih
masih ikhtiar. Nggak cocok itu masih ikhtiar. Buktinya truk. Apa? Ular engkuk makan juga ya? Undur-undur. Ini aja Mas. Dalam Ular engkuk. Undur-undur makan nggak ya? yang putih mungkin di dalam tanah. Ular engkuk. Ini di mana? Iya. Gendar. Gendar. Itu dia lubang kecil dia diem ya. Dalam tanah sampai ngambil makanan. Nah ini itu si Hasim bin Muroya. Masya Allah. Ini kan persoalan kali. Iman nggak diwujudkan dalam takwa, sudah barang tentu matinya belum tentu dalam melaksanakan rukun Islam. Wa qasimu bihamdillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berjabat kamu kepada agama Allah Ta'ala sekalian. Di sini berjabat ya, kan berjabat tangan gitu kan, berjabat kan kalau bahasa kita mah wa qasimu berpegang teguh, dia berpegang kamu kepada agama Allah Ta'ala. Nah agama Allah itu di dunia itu kan ilmu. Agama Allah itu ilmu itu nur. Ilmu itu nur itu terang. Terang itu kenal, ma'rifat. Jadi yang mengenal Allah itu bukan mata kita, bukan hati kita, tapi lebih pada ruh. Kepada ruh. Dan jangan kamu bercerai-cerai kemudian setelah daripada, nah lagi-lagi ini bisa seperti yang tadi kita bahas, Islam sama Islam bisa jadi bermusuhan kok. Jangankan cuma sama-sama muslim, saudara bisa nggak bermusuhan? Istri sama suami bisa nggak bermusuhan? Bisa. Orang tua sama anak ada nggak yang musuhan? Ada, orang anak ada bunuh orang tua kok. Lihat ya, nasab aja masih disebut zahir. Jauhan jadi pikiran kita mati kita aja berantem. Oh iya, pikiran pikiran sama hati. Iya, pikiran sama hati orang akur. Berantem juga tidak. Ada aja ya. Pikiran sama hati bisa nggak akur. Pikiran hati akur, tapi kelakuannya nggak akur. Mari tadi tuh, ketika Allah waqtasimu bihablillah, ai bidinillah, ai bi ilmillah. Yang kemarin Ramadan ya, waqtasimu bihablillah, ai berpegang teguh kepada ilmunya Allah. Habl tali mana ya? Tali ujungnya Rasulullah, kita di belakang tuh. Ya setiap kali itu pasti ujungnya dua, ujung di depan, ujung di belakang. Dari Rasulullah di depan, di belakangnya ahli bait, sahabat Rasyidin, sahabat tabi'in kan, ulama, guru kita, orang tua kita, guru-gurunya, ya, atau guru kita ke kita, ke anak bini kita terus sampai keturunan kita. Jadi Rasulullah maju ke depan ke surga. Yang di belakang ketarik, Jadi yang mempererat kita itu adalah karena ilmunya Allah. Talinya Allah, maknanya dinullah, agama Allah. Agama Allah berarti ilmu Allah. Tapi nggak mungkin ada dinullah, hablillah, ilmullah kecuali dengan Rasulullah SAW. Kita itu imannya kepada Allah, ya. Tapi rukun Islamnya mana? Syarat rukun tahunnya, kaifiatnya, fiklinya, kaulinya, yaitu kepada Rasulullah SAW.
Kayak Rasulullah sama Abu Jahal. Ya, Abu Rasulullah bin Lahab pancing panakan bisa bermusuhan kayak gitu dunia akhirat. Ya, tapi Rasulullah sama Salman Al Farisi pada orang Manakah orang Persia bisa jadi kayak saudara. Siti Aminah sama bininya Abu Lahab kan iparan ya, iparan, empok ipar sama adik ipar. Bisa orang akur buat nyusuin Rasulullah yang nggak ada babanya, yang air susumannya Sayyidah Aminah kering. Si Suwaibah saudara bukan, mesti bukan.